فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. Masyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri di hari yang berbahagia, hari yang mulia, hari yang agung, hari di mana kita kembali makan dan minum setelah 1 bulan kita berpuasa dan beramal saleh yang lain. Semoga Allah menerima amalan ibadah kita semuanya dan menjadi pemberat timbangan amalan bagi diri kita masing-masing besok pada hari kiamat. Ibadallah, usikum wa nafsi taqallah faqad fazal muttaqun. Sesungguhnya di masa pandemi ini jadilah kita orang-orang yang selamat dan orang-orang yang dipilih untuk terus menghidupkan agama Allah SWT. Itu bisa kita raih tatkala kita dalam keadaan sehat, tatkala kita dalam keadaan berilmu dan beramal saleh. Masyiral muslimin, sidang salat Id rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini khatib hanya ingin menyampaikan beberapa patah kalimat yang semoga bermanfaat untuk diri khatib sendiri dan juga sidang salat Id ini semuanya, dan kita bisa menjadi sosok-sosok teladan. Kalau kita tidak bisa menjadi sosok teladan bagi sesuatu yang luas dan banyak, minimal teladan bagi lingkungan kita. Tatkala kita tidak mampu bagi lingkungan kita, minimal bagi keluarga kita. Tatkala kita tidak mampu bagi keluarga kita, minimal pada diri kita sendiri. Sidang salat Id rahimani wa rahimakumullah adalah Rasulullah SAW adalah sosok yang senantiasa menunjukkan kepada kita hal-hal yang menyelamatkan kita, apakah dari azab kubur, ataukah dari bencana di dunia dan akhirat, ataukah dari segala sesuatu yang tidak kita ingini dan tidak kita harapkan. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW menunjukkan dengan sesuatu yang sangat dalamnya, sangat luasnya, tetapi dengan bahasa yang sangat sederhananya dan pendeknya. Terkadang kita tidak mampu mengungkapnya, tetapi terkadang setelah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun atau lebih, baru kita bisa memahami ucapan Rasulullah SAW. Di dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "Thalathatun munjiyatun." 3 perkara yang akan menyelamatkan kita. Yang pertama adalah khasyatullah. Kita memiliki rasa takut kepada Allah fis sirri wal alan, dalam keadaan sendiri ataupun bersama orang lain. Yang kedua adalah al-adl fil ghadab war ridha. Kita tetap dalam keadaan kontrol, tetap dalam keadaan terkendali dengan ilmu, iman dan amalan saleh, sehingga kita bisa berbuat adil dalam keadaan kita marah ataupun dalam keadaan kita senang. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW menunjukkan dari amalan yang ketiga yang akan menyelamatkan kita, yaitu qadarullah, lupa ini khatibnya. Yang pertama khasyah, yang kedua adil, yang ketiga qadarullah, lupa. Kemudian di dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW menunjukkan
tatkala para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, bagaimana kita bisa selamat? Bisa selamat dari perkara-perkara yang tadi disebutkan yang sangat banyak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wal yasa'ka baituka wabki ala khati'atika." Rasulullah SAW mengatakan hendaknya engkau merasa nyaman di rumahmu, sehingga kita tidak perlu melakukan hal-hal yang merugikan diri kita. Wabki ala khati'atika, dan menangislah dan bersarlah terhadap perkara yang kita terjatuh pada kekeliruan. Yang pertama yaitu amsik alaika lisanak, jagalah olehmu lisan. Ini 3 perkara yang singkat tetapi menyeluruh. Termasuk 3 penyelamat ini adalah 3 penyelamat bagi setiap manusia yang beriman, bertakwa akan adanya azab kubur, akan adanya siksa kubur, akan adanya kengerian-kengerian yang luar biasa. Kengerian-kengerian yang luar biasa yang akan terjadi pada setiap individu di dalam kuburnya. Bahkan ada satu riwayat, bagi mereka yang memiliki harta kemudian tidak menzakatinya, maka harta itu akan menjadi seekor ular yang sangat besar dan mengerikan, yang disebut dengan sujanatul aqrab, yaitu ular yang berbisa yang akan mematuk orang yang memiliki harta tersebut, tetapi dia tidak keluarkan sesuai dengan apa yang menjadi penyelamat harta tersebut, yaitu dibelanjakan di jalan Allah. Maka tidak ada jalan bagi kita semuanya kecuali kita harus melakukan sebab, karena tidak mungkin sesuatu itu diraih tanpa sebab, dan sebab itu dijalankan sesuai dengan apa yang dengan sebab itu teraih daripada keselamatan, kebaikan, keberhasilan. Karena tidak mungkin perahu berjalan di daratan, maka tidak mungkin pula orang melakukan sebab sesuatu yang bukan menjadi sebab dari kebaikan yang mau diraih dari sesuatu itu. Adalah seorang sahabat Utsman bin Affan. Beliau tatkala mendengarkan ayat tentang berbagai macam kengerian-kengerian, beliau mampu tidak menangis. Tetapi tatkala beliau berjalan di sebuah kuburan, maka beliau menangis karena melihat betapa ngerinya kenyataan-kenyataan yang ada di dalam kubur. Kemudian beliau menyampaikan sebuah sabda Rasulullah SAW, "Inna qabra awwalu manazilil akhirah, fa in naja fama ba'dahu aisaru minhu." Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya kuburan itu adalah tempat yang pertama di akhirat. Jadi akhirat itu terjadi setelah pasca ditariknya ruh dari diri kita masing-masing. Jadi tatkala ruh ditarik dari diri kita masing-masing, dan setiap kita akan merasakan sakitnya, setiap kita akan merasakan kengeriannya, ditariknya ruh, ditariknya nyawa kita dari diri kita masing-masing. Dan sesungguhnya ditariknya ruh dari diri kita masing-masing adalah mengerikan. Tidak mungkin kalau tidak mengerikan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakratil maut." Rasulullah berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kengerian tatkala nyawa kita ditarik oleh Allah dan mulai terasa berjalannya ruh dari ujung-ujung kaki kita." Rasulullah pun ngeri melihat yang demikian ini.
Bagaimana kalau kita tidak? Dan Rasulullah juga berdoa tentang permasalahan yang demikian ini. Kenapa kita tidak? Dan juga Rasulullah berdoa untuk minta tolong kepada Allah tatkala sakratul maut, yaitu tatkala terlepasnya ruh dari jasad kita. Allah SWT mengatakan, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Sekali-kali tidak. Allah bantah kesombongan manusia, kesombongan diri kita masing-masing, kenyamanan kita dengan hawa nafsu kita, semangatnya kita berburu khayalan, mudahnya kita terbawa, terombang-ambing dengan berbagai perkara yang memalingkan kita dari zikrullah, dari mendapatkan apa yang kita cari, yaitu keselamatan. Kata Allah SWT, wa man zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan surga, maka dia beruntung. Jalan manusia menuju surga terbentang hari-hari ini. Jalan manusia menuju neraka terbentang hari-hari ini, dan masing-masing yang menempuh jalannya masing-masing. Wa hadainahum najdain. Dan kami tunjukkan dua jalan, apakah surga atau neraka. Maka tatkala ruh dicabut dari jiwa, kata Allah, kalla idza balagatit taraqi, tatkala nyawa sudah sampai kerongkongan, maka dia sadar, maka dia mengetahui saat-saat perpisahan dirinya dengan istrinya, saat-saat perpisahan dirinya dengan jabatannya, saat-saat perpisahan dirinya dengan segala karyawannya dan perusahaan-perusahaan cabang yang didirikan dan jabatannya. Kemudian dia mengatakan, wakila man raq, siapakah yang bisa mengobatinya? Maka tidak akan ada bisa yang mengobatinya, walaupun seluruh dokter dan ahli pengobatan berkumpul untuk menjaga nyawa seseorang dari dirinya. Maka di sini sidang sholat Id yang berbahagia, carilah sebab-sebab agar kita selamat di saat sakratul maut, agar kita selamat di kubur kita, agar kita nyaman di kubur kita. Ini satu perkara yang tidak ada di antara kita fokus. Karena apa? Istri tidak mungkin yang katanya paling mencintai kita mau menemani kita satu malam saja di dalam kubur kita. Anak kita yang demikian takdim kepada kita tidak mungkin mau menemani diri kita semalam saja di dalam kubur kita, ataupun teman-teman kita. Inilah posisi pribadi masing-masing yang akan dijumpai. Maka kalau tidak mencari sebab-sebab, dengan apa dia melewati itu semuanya? Pada Rasulullah SAW mengatakan, innal mauta sakarat, 3 kali. Sesungguhnya kematian itu adalah sekarat, kondisi yang sangat sakit sekali. Ya Rasulullah, innaka tu'aqa ma yu'aq rajulain minna. Ya Rasulullah, Rasulullah merasakan sakit 2 kali lipat dibandingkan orang-orang di antara kami. Sidang salat Id yang saya hormati dan saya muliakan, sesungguhnya sebab untuk menyelamatkan kita dari azab kubur kita masing-masing, yang pertama adalah mentauhidkan Allah SWT. Allah SWT berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya hanyalah dosa syirik yang tidak akan bisa diampuni oleh Allah. Dan Allah SWT juga mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diperintahkan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka dengan tauhid bisa menjadi penyebab selamatnya seseorang dari azab kubur. Dan juga istiqamah tatkala mentauhidkan Allah SWT. Sesungguhnya orang-orang yang istiqamah akan turun kepada mereka malaikat seraya mengatakan, Allah takhafu, janganlah kamu takut menghadapi
alammu yang baru, yaitu alam akhirat. Wala tahzanu, dan janganlah kamu sedih meninggalkan anakmu dan orang yang tercintai. Wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun, dan beritakanlah kepada mereka dengan surga yang telah disediakan. Jadi dengan mentaati Allah, kemudian dengan istiqamah, inilah jalan atau sebab kita diringankan atau diselamatkan dari kubur kita. Yang kedua yaitu amal saleh. Rasulullah SAW mengatakan, man amila salihan yamhadun, barang siapa yang beramal saleh maka dia akan diselamatkan di alam kuburnya. Tatkala manusia beramal saleh, maka amal saleh itu sebagai pelindung bagi dirinya dari azab kubur. Baik zakatnya, sedekahnya, puasanya, dan juga amalan-amalan yang lain menjadi pelindung di kepalanya, di sebelah kanan dan sebelah kiri dan di sebelah kakinya. Tatkala azab kubur datang kepada mereka, maka amalan-amalan itu menjadi penolak karena dia telah digunakan untuk beramal saleh. Ini berbeda dengan orang kafir. Tatkala azab kubur mau masuk dari sebelah kanannya, maka dia tidak memiliki amal saleh. Tatkala mau masuk dari sebelah kirinya, dia tidak memiliki amal saleh. Tatkala masuk dari kepala, dia tidak memiliki amal saleh. Tatkala dia masuk dari kaki kirinya, dari kakinya, tidak memiliki amal saleh. Maka barang siapa yang beramal saleh, maka dilapangkan kuburannya sampai 70 hasta dan akan diterangi kuburannya. Demikian juga sebaliknya, bagi mereka yang tidak memiliki amal saleh, dia akan dihimpit di dalam kuburnya dan akan ditemani dengan makhluk yang sangat mengerikan sejak kematiannya sampai nanti hari kiamat. Entah sudah berapa ribu tahun orang-orang yang telah mati, sampai detik ini dia masih berada dalam kuburnya dan masih terus berada dalam kuburnya, apakah dalam kenikmatan ataukah dalam azab. Apakah dalam kenikmatan ataukah dalam azab? Maka sesungguhnya nikmat kubur adalah, atau azab kubur adalah apa yang terjadi setelah kematian. Jadi tidak mesti tatkala mereka mati hancur, jatuh, ataupun hancur, dibakar, ataupun yang lainnya, sehingga tidak ada jasadnya sama sekali. Tidak. Karena sesungguhnya azab kubur atau nikmat kubur adalah setelah kematiannya. Tidak berlaku bagi Allah apakah dia dikubur, ataukah dia mati tenggelam, ataukah dimakan binatang buas. Kalau amalannya soleh, dia mendapatkan nikmat kubur. Kalau amalannya jelek, maka dia mendapatkan azab kubur. Ibadallah, usikum wa nafsi taqallah, faqad fazal muttaqun. Kemudian di antara penyelamat untuk kita selamat dari azab kubur adalah memperbanyak kematian. Berapa banyak manusia lari dan menghindar dari kematian supaya dia bahagia dan selamat, tetapi berdampak dia hancur dan binasa. Hancur di dunia, binasa di dunia, dan hancur di dalam kuburnya. Maka apa yang dikatakan Rasulullah SAW adalah benar. Aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, yaitu al-maut. Karena tatkala kita banyak mengingat ini, kita dalam pada nikmat, maka kenikmatan kita jauh menjadikan kita dari sombong dan takabur. Tatkala kita dalam keadaan fakir, menderita, maka ini menjadikan kita jauh dari putus asa dan merasa menderita dengan apa yang kita alami di dunia ini, dari kefakiran, dari kekurangan, kelemahan, ataupun sakit. Karena sesungguhnya sesakit apapun manusia di dunia, ingat ada kematian. Sesakit apapun manusia di dunia, dia masih bisa mengadu ke kanan dan ke kiri. Tetapi tatkala dia sakit setelah kematiannya, siapa yang akan menaungi dirinya? Siapa yang bisa dia gunakan untuk mengadu? Maka perbanyaklah mengingat kematian, karena sesungguhnya ini pun akan menjadi sebab kita ditolong di kubur kita masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah doa. Tidak ada perkara kebaikan yang kita ingin raih kecuali dengan doa. Tidak ada perkara kejelekan yang ingin kita tolak kecuali juga dengan doa. Maka sekian banyak doa-doa Rasulullah yang berlindung dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabr. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada Engkau dari kekufuran, kefakiran, dan juga azab kubur. Dan juga doa-doa tatkala tahiyat yang terakhir, Rasulullah pun berdoa, wa min adzabil qabri, dan dari azab kubur.
berarti sesungguhnya azab kubur adalah perkara yang pasti akan dijumpai oleh setiap manusia yang tidak beriman dan tidak beramal saleh. Kemudian kenikmatan kubur pun akan dijumpai oleh setiap orang yang beriman dan beramal saleh. Tempatnya adalah sekarang di dunia. Mau celaka, mau bahagia saat ini, maka setelah itu tidak ada peluang lagi. Selama-lamanya kita hidup, sesungguhnya perjalanan hidup kita masih terlalu sebentar dibanding pasca kematian kita. Maka jangan sampai satu detik pun dari waktu-waktu kita berlalu tanpa adanya memperbanyak amal saleh dan menguatkan kita untuk menjadi orang-orang yang ditolong dan diselamatkan oleh Allah. Baik tatkala kita sakratul maut, tatkala kita mengalami ghamaratul maut, tatkala dikubur, tatkala dibangkitkan, tatkala di mahsyar, tatkala hisab, tatkala menuju siratal mustaqim, sampai akhirnya Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang bahagia di dunia kita dan akhirat kita. Ini saja yang saya khatib sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga memberkati hati kita masing-masing. Ingat, kita semuanya adalah calon mayat, cepat atau lambat persiapkanlah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.